Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tak kuat menanjak, sebuah truk sembako terguling setelah menabrak rumah dan 2 warung di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Seorang gadis 17 tahun di Lampung Tengah dicabuli oleh 2 ayah tirinya. Dua pelaku perdagangan orang bermodus merekrut calon TKI ilegal di Lampung Timur ditangkap. Karena kesal jembatan tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga desa Blambangan Pagar dan Pagar Gading, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara memperbaikinya secara swadaya dengan uang patungan sukarela. Perbaikan jembatan yang rusak sejak beberapa tahun itu dilakukan warga dibantu aparatur desa dan kecamatan. Jembatan itu sangat penting karena merupakan akses utama warga mengangkut hasil pertanian seperti singkong, getah karet, dan lainnya. Jembatan ini merupakan penghubung ke beberapa desa di Kecamatan Blambangan Pagar menuju ke Jalan Sumatera Lintas Tengah. Perbaikan jembatan itu juga sebagai sindiran warga terhadap pemerintah daerah yang dianggap lalai menyediakan infrastruktur yang baik. Masyarakat Blambangan dan masyarakat Pagar Gading dalam rangka memperbaiki jembatan, di mana jembatan ini adalah akses vital penghubung desa Blambangan dan desa Pagar Gading. Terlaksana secara swadaya yang dilaksanakan masyarakat desa Blambangan dan desa Pagar Gading. Ya, selama ini memang jalan ini adalah jalan vital, jalan yang selalu digunakan oleh masyarakat desa Blambangan dan desa Pagar Gading. Selain jembatan, warga Kecamatan Blambangan Pagar mendesak Pemkab Lampung Utara segera memperbaiki jalan. Banyak jalan antar desa di Kecamatan Blambangan Pagar yang rusak parah. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menggelar sidang isbat dalam penetapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada 29 Juni 2023. Penetapan ini sudah melalui serangkaian pantauan hilal dari berbagai daerah di tanah air. Yang penuh dengan maksud tetapi merupakan pengakuan di dalam hati. Kementerian Agama Lampung sudah menerima surat edaran berisi penetapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dari Kementerian Agama Pusat. Pada pantauan hilal yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama Lampung di pantai pesisir barat, tidak melihat hilal karena faktor cuaca atau tertutup mendung. Kemenak Lampung berpatokan pada penetapan 1 Zulhijjah pada 20 Juni lalu dan 10 Zulhijjahnya berarti pada 29 Juni mendatang. Penetapan Hari Raya Idul Adha oleh pemerintah berbeda dengan versi organisasi keagamaan Muhammadiyah yang menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah sehari lebih cepat pada Rabu 28 Juni 2023. Penetapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah versi Muhammadiyah berdasarkan metode hisab. Awal bulan, karena semalam tidak ditemukan adanya hilal, maka pemerintah berkesimpulan maka awal bulan Zulhijjah itu besok hari Selasa, bukan hari Senin ini. Sehingga 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 ya, 29 Juni 2023.
Meski terdapat perbedaan dalam penentuan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Kementerian Agama Lampung meminta seluruh pihak menghormatinya. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jika di kota banyak pedagang hewan kurban yang mengeluhkan sepi pembeli, hal itu berbeda dengan di daerah. Para pedagang hewan kurban di daerah justru kebanjiran pesanan. Salah satunya adalah Mugiarto, penjual atau belantik sapi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Sejak 2 pekan lalu, sekitar 100-an ekor sapi di lapaknya terjual. Pembeli terbanyak merupakan pedagang hewan kurban di kota dan sebagian lagi panitia penyembelihan hewan kurban dari berbagai masjid dan musola di Lampung. Rata-rata biasanya untuk yang reguler buat untuk jemaah ya, untuk pembeli lapak di Jakarta, lapak Palembang, lapak Batam, Bangka itu biasanya saya perharinya ya 2 truk, 3 truk kita kirim ke lapak-lapak tersebut, Pak. Pedagang-pedagang di wilayah Jakarta sama wilayah Sumbar Babel itu, Pak. Pembeli hewan kurban di Lampung Tengah tak hanya warga lokal saja, namun juga hingga Sumatera Selatan. Mereka memilih membeli hewan kurban di daerah karena harganya lebih murah dibanding dengan yang dijual di kota. Setidaknya dengan harga yang sama, pembeli akan mendapat ukuran sapi yang lebih besar jika membeli dari daerah. Dari Palembang kita ini, Mas. Dari Palembang dapat channelnya dari yang sama dari YouTube, dan ada jamaah masjid di daerah Palembang juga ngambil ke sini. Harganya sendiri bagaimana? Kalau harga lumayan cukup bersahabat lah. Gitu ya. Kita ngambil berapa ekor, Mas? Kalau di sini kebenaran tahun ini 8 ekor. Merebaknya wabah lampiskin disease tidak mempengaruhi penjualan hewan kurban sapi dan kambing. Harga sapi kurban di pedagang daerah kisaran 18 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per ekor. Harga kambing kurban di kisaran 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Lampung Utara mulai naik. Ini terpantau dalam sidak harga bahan pokok oleh Dinas Perdagangan Lampung Utara Kamis pagi. Harga kentang, bawang, dan buncis naik Rp5.000 per kilogram. Pada 3 hari lalu, harga bawang merah di kisaran Rp35.000 dan kini jadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih naik jadi Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Harga kentang dari Rp10.000 jadi Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga bumbu dapur itu terjadi akibat pasokan dari agen berkurang, namun Dinas Perdagangan menjamin persediaannya mencukupi hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Kita tiap hari kita cek harga 11 bahan sembako tersebut dan kita laporkan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pak, tadi ada yang jual minyak hati Anda harga head, Mas. Ya, sudah apa? kita sudah cek dan kita artinya kita lakukan pembinaan dan kita nanti akan solding langsung ke produsen sehingga dia tidak jual lebih daripada 14.000. Dan itu menjalankan aturan, Pak? Ya, sudah menjalankan aturan dan kita cek dia beli dari online itu. Meski harga bumbu dapur tidak naik signifikan, banyak warga yang mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Nah, kenaikannya sampai berapa ribu rupiah, Mbak? 5.000-an ya. Nah, dengan ada kenaikan ini kalau Mbak Jadi sebagai konsumen seperti apa? Keberatan. Nah, alasannya keberatan gimana tuh? Ya karena semua kebutuhan naik, jadi ngebagi keuangannya itu susah. Sudah berapa lama? Kalau bisa sih bahan pokok turun ya. Turun ya, Bu ya? Mas yang jualan nurunin. Sementara itu, menurut pedagang, selain harganya stabil, stok bahan pokok dan sayur mayur juga melimpah. Mereka memperkirakan harga bahan pokok akan naik sekitar 3 hari sebelum Idul Adha, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu tinggi dibanding harga saat ini. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara.